guys, balik lagi di channel Triple A Studio. Di kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah film yang berjudul Bulletproof Monk. Bulletproof Monk adalah sebuah film komedi pahlawan super dari Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2003. Film ini garapan Paul Hunter dalam debut penyutradaraannya, menampilkan Chow Yun-fat, Sean William Scott, dan James King sebagai pemeran utamanya. Film ini dibuat berdasarkan komik yang ditulis oleh Brett Lewis. Bulletproof Monk menceritakan tentang perjalanan seorang biksu tanpa nama yang berkelana ke seluruh penjuru dunia selama 60 tahun demi menjaga gulungan suci yang merupakan gulungan tertinggi yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dan gulungan ini juga memberikan kepercayaan waktu bagi orang yang menjaganya tidak akan menua sedikit pun. Namun tentu saja gulungan ini tidak dititipkan kepada sembarangan orang. Penjaga selanjutnya setidaknya harus memenuhi 3 ramalan suci. Penasaran kan dengan keseruan kisah seorang biksu anti peluru ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari sama-sama kita simak video ini sampai habis ya. Pada awal film diperlihatkan pertarungan antara guru dan murid yang merupakan sebuah pembuktian kelayakan untuk menjadi penerus penjaga gulungan suci. Pertarungan ini terjadi di atas jembatan di antara dua tebing yang menjulang tinggi. Mereka berdua terlihat sama kuat hingga pada akhirnya sang guru hampir terjatuh dan kemudian diselamatkan oleh muridnya. Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh muridnya. Film ini berlatar belakang tahun 1943 di dataran tinggi Tibet karena sang murid telah memenuhi 3 ramalan suci. Sang biksu berkata bahwa ia adalah orang yang tepat untuk menjadi penerusnya. Dan sebagai syarat terakhirnya, ia diminta untuk melupakan namanya sendiri. Lalu sang murid pun menyetujui. Beberapa saat kemudian, mereka berdua masuk ke dalam kuil. Sang biksu memperlihatkan sebuah gulungan suci. Gulungan ini akan menjadi sebuah kekuatan yang tak terbatas bagi orang yang membacanya. Dan inilah sebabnya gulungan ini harus jatuh kepada orang yang tepat agar tidak disalahgunakan. Sang guru menjelaskan bahwa ia telah menjaga gulungan suci ini selama 60 tahun dari pendahulunya. Dan kini saatnya ia memberikan tugas tersebut kepada muridnya. Lalu sang guru pun menempelkan telapak tangannya di kepala sang murid. Langit pun menjadi gelap, suara gemuruh angin berhembus, dan tiba-tiba secercah cahaya terang masuk ke dalam kuil. Sang guru yang telah menurunkan semua ilmunya berubah menjadi seorang kakek tua karena siapapun yang menjaga gulungan suci ini diberikan kepercayaan waktu dan kekuatan yang tidak terbatas. Sementara di luar, para tentara Jerman mulai berdatangan. Sang guru terkena beberapa tembakan. Lalu setelah ia menyampaikan pesan terakhirnya untuk menjaga gulungan suci itu, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu sang murid kembali ke dalam gua untuk mengambil gulungan suci itu. Sementara di depan kuil, semua biksu berkumpul di depan untuk menghadang para tentara Nazi agar tidak masuk. Kemudian semua biksu ditembaki habis oleh para tentara Nazi. Setelah itu para prajurit mulai masuk ke dalam kuil. Dan tiba-tiba saja semua prajurit satu persatu terpental dihajar oleh biksu tanpa nama itu. Sang komandan pun berusaha untuk masuk dan kemudian ia diserang oleh seekor monyet. Terjadilah pertarungan sengit di sana. Straker mengatakan bahwa biksu mungkin saja hebat, tetapi ia bukanlah anti peluru. Setelah itu pun ia langsung menodongkan pistolnya dan menembak biksu beberapa kali. Biksu tanpa nama berhasil menghindar, namun pada akhirnya ia terpojok di pinggir jurang dan Straker menembaknya tepat mengenai jantung sang biksu. Sang biksu pun menjatuhkan dirinya ke bawah. Straker mengecek ke bawah, namun ia tidak menemukan apapun. Jadi ia yakin bahwa biksu itu masih hidup dan ia melarikan diri. Dan Straker pun menjadi sangat geram. Long story short, 60 tahun berlalu. Berlatar film di Amerika, seorang pemuda tampan bernama Carr sedang berada di sebuah stasiun kereta. Dan ternyata Carr adalah seorang pencopet. Ia sedang melancarkan aksinya dengan mulus. Namun ternyata ia sudah diincar oleh seorang polisi. Awalnya Carr sempat diborgol, namun ia pun berhasil membalikan keadaan dengan membanting petugas polisi. Lantas sang polisi pun langsung meminta bantuan dari rekannya. Sementara itu di luar
luar stasiun, beberapa orang dengan pakaian necis sedang mengincar biksu tanpa nama. Setelah mengetahui targetnya kabur, orang-orang itu berlarian mengejar sang biksu ke dalam stasiun. Di waktu yang bersamaan, Carl juga sedang dikejar oleh kepolisian. Dari aksi kejar-kejaran itu membuat seorang gadis kecil terjatuh ke dalam rel kereta. Karena kaki gadis kecil itu tersangkut, sang biksu kesulitan. Carl yang melihat hal itu langsung ikut membantu. Sementara itu, kereta akan segera melintas dan akhirnya mereka pun selamat. Beberapa saat kemudian, terlihat sang biksu dan Carl sedang berbincang. Di sana, sang biksu yang sedang mencari penggantinya melihat Carl yang sepertinya memenuhi ramalan pertama gulungan suci. Sang biksu tidak mau memberitahu alasan ia dikejar oleh orang-orang tadi, dan hal itu membuat Carl menjadi marah dan berlalu pergi. Kemudian sang biksu meminta maaf dan Carl menghampirinya kembali. Namun ternyata ia memiliki maksud lain dengan mencopet biksu tanpa nama itu, dan kemudian mereka pun berpisah. Beberapa saat kemudian, Carl dicegat oleh seseorang yang merupakan anggota dari geng Fantastic. Itu karena Carl ketahuan mencopet di wilayah kekuasaan geng yang diketuai oleh Fantastic. Kemudian, ia menjelaskan untuk bisa mencopet di wilayahnya, seorang pencopet harus mempunyai izin waralaba darinya yang ternyata nilainya cukup besar. Di sana, Carl mencoba untuk bernegosiasi dengan memberikan gulungan suci yang baru saja ia curi dari biksu. Fantastic yang tidak tahu itu benda apa, mengira itu hanyalah sebuah benda rongsokan dari Bangkok. Kemudian, ia pun melempar gulungan itu hingga diambil kembali oleh biksu tanpa nama. Geng Fantastic pun langsung bersiap-siap untuk bersenang-senang mengeroyok Carl. Carl dipermainkan dan dihajar oleh semua anggota dari geng Fantastic. What the hell are you looking at? You're just so damn beautiful. That's my bird. Sementara itu, sang biksu hanya memperhatikan Carl yang sedang dikeroyok dari jauh. Sang biksu yang melihat kegigihan, keberanian, dan kekuatan yang dimiliki oleh Carl mulai yakin tentang ramalan suci penerusnya. Kemudian, Jade, kekasih dari Fantastic, memintanya untuk menghentikan aksinya tersebut. Sebelum pergi, Fantastic memperingatkan Carl untuk tidak mencopet di wilayahnya lagi. Ia mengancam akan menggunting alat vitalnya dan dijadikan sushi. Dan mereka pun berlalu pergi. Dalam perjalanannya pulang, Carl bertemu lagi dengan si biksu. Ia mengucapkan selamat dengan kemenangan pertarungannya. Meskipun secara teknis, Carl diselamatkan oleh seorang gadis. Sang biksu tanpa nama mulai tertarik dengan Carl. Ia bertanya dari mana Carl belajar berkelahi. Carl hanya menjawab dari Golden Palace. Sang biksu mengira itu adalah kuil yang terkenal. Dan kemudian Carl yang sedang tergesa-gesa berlalu pergi meninggalkan biksu. Sementara itu di klub, Fantastic sedang bersenang-senang bersama Jade. Fantastic sangat menginginkan Jade bersamanya. Namun Jade sepertinya hanya ingin bermain-main dan kemudian meninggalkan Fantastic yang sudah ia borgol. Setelah itu Jade baru menyadari bahwa ia telah kehilangan kalungnya. Di bioskop, penonton mengamuk melihat tayangan yang macet. Carl yang sampai di Golden Palace yang merupakan sebuah bioskop yang menayangkan film Chinese dan pemiliknya adalah Mr. Kojima yang merupakan orang Jepang. Carl tinggal dan bekerja di sana karena ia sudah tidak memiliki sanak saudara. Mr. Kojima mengomel kepada Carl yang datang terlambat. Carl pun segera mengganti gulungan film tersebut. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya. Dan betapa sangat terkejutnya Carl ketika ia melihat sang biksu tadi sedang makan di kamarnya. Carl pun terlihat tidak senang dengan hal itu. Kemudian ia mengusir sang biksu. Sang biksu yang penasaran dengan Golden Palace mengikuti Carl sampai pulang. Dan akhirnya ia mengetahui bahwa ini adalah bioskop. Dan sang biksu meminta kepada Carl untuk membiarkannya bermalam di sana. Kemudian Carl menyerang biksu itu. Namun ternyata ia tidak bisa menyentuh sang biksu sedikit pun. Bahkan makanan
Makanan yang dipegangnya pun tidak tumpah sedikit pun. Karena Carl kagum dengan keahlian yang dimiliki oleh sang biksu, akhirnya Carl pun mengizinkan biksu untuk bermalam di sana. Setelah itu mereka pun berkenalan. Namanya adalah Carl yang berarti keluarga. Namun ia tidak memiliki keluarga. Biksu melihat-lihat sekitaran kamar Carl dan bertanya kepada Carl mengapa ia mencopet gadis yang telah menyelamatkannya. Carl menjawab bahwa ia hanya meminjamnya dan akan mengembalikan kalung tersebut agar ia bisa dekat dengannya nanti. Tanpa sungkan, biksu merebahkan dirinya di ranjang milik Carl. Carl menanyakan kenapa di stasiun sekelompok orang mengejar biksu. Sang biksu malah memberikan pertanyaan kepada Carl, mengapa satu pak hotdog isi 10 sedangkan rotinya hanya berisi 8. Sang biksu menambahkan bahwa ia akan menjawab pertanyaan Carl jika ia bisa menjawab pertanyaan itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Carl sedang berlatih, menirukan gerakan film kungfu Cina. Dan ternyata, kemampuan bela diri yang Carl miliki dari mempelajari jurus yang ada di film. Ketika kembali, Carl tidak menemukan sang biksu di kamarnya. Keesokan harinya, di sebuah gedung organisasi HAM di pusat kota, Jed menghadiri sebuah acara pameran hak asasi manusia. Nina, yang merupakan direktur dari organisasi pejuang HAM, sedang memberikan sambutan di acara itu. Lalu Jed datang menghampiri Nina dan mengatakan bahwa mungkin beberapa orang datang ke sana malahan jadi terinspirasi untuk melanggar HAM. Kemudian Nina menunjukkan sebuah gambar dan meminta Jed memilih akan menjadi korban atau si penembak. Kemudian Jed pun sepertinya tersadar akan sesuatu. Beberapa saat kemudian datanglah sebuah mobil mewah ke dalam gedung HAM. Seorang kakek tua keluar dari mobil itu dan ternyata itu adalah Staker. Sedangkan Nina adalah cucu dari Staker. Selama 60 tahun ini, ia masih berambisi mengejar gulungan suci. Dan saat ini, ia meminta Anna untuk mencarinya. Staker memaksa Anna untuk segera menemukan gulungan suci, agar ia bisa kembali muda. Dan ia juga berencana akan menguasai dunia untuk menindas dan memberantas ras rendah. Dan diketahui, yang kemarin mengejar sang biksu adalah orang suruhan Nina. Keesokan harinya, Carl melancarkan aksinya kembali mencopet. Namun, ia tersadar bahwa dirinya juga baru saja dicopet dan ternyata itu adalah biksu. Kemudian sang biksu mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Carl pun merasa risih dengan biksu yang selalu mencampuri urusannya. Setelah itu mereka berbincang-bincang. Carl mencoba menjawab pertanyaan semalam dari biksu. Itu karena orang-orang selalu merasa kurang dengan rotinya. Tidak peduli dengan apapun yang dimiliki, manusia tidak akan pernah cepat puas. Namun jawaban yang diberikan oleh Carl belum tepat. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat Jed menghampiri biksu dan Carl. Carl dan biksu kagum melihat penampilan Jed yang berbeda dengan penampilannya semalam. Di sana, Jed straight to the point menanyakan di mana kalungnya karena kalung itu sangat berharga baginya. Itu adalah peninggalan terakhir dari mendiang ibunya. Sedangkan Carl malah berpura-pura bodoh. Ia mengatakan bahwa Carl tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Jed. Namun tentunya Jed bukanlah gadis bodoh. Ia bahkan mengetahui rencana Carl yang sebenarnya. Tiba-tiba biksu menyadari bahwa dirinya sudah dikepung dan ia pun langsung berlari pergi. Carl melemparkan tasnya, kemudian ia pun mengikuti sang biksu berlari. Di tengah jalanan kota yang macet, mereka pun melakukan aksi kejar-kejaran. Carl memutuskan untuk terpisah dari sang biksu karena ia bukanlah orang yang mereka cari. Namun ternyata orang-orang itu pun masih mengikutinya dan Carl memutuskan kembali melarikan diri bersama dengan biksu. Akhirnya sang biksu menunjukkan aksinya yang luar biasa. Ia menembaki anak buah Nina dan menyerangnya dengan 2 buah pistol sekaligus di tangannya. Setelah itu ia pun kembali kabur bersama Carl. Datanglah anak buah Nina yang menembak sang biksu. Beruntungnya tembakan itu meleset. Mereka pun melanjutkan aksi kaburnya. Carl dan biksu bersembunyi dari kejaran anak buah Nina yang masih tersisa. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah kuil bawah tanah. Kedatangan biksu tanpa nama disambut dengan sangat baik di sana. Beberapa saat kemudian datanglah ketua biksu yang bernama Tenzin. Tenzin mengajak sang biksu berbincang sambil minum teh dan meninggalkan Carl sendirian. Sementara itu, Tenzin dan biksu berbicara tentang penerus gulungan suci. Tenzin mempunyai kandidat terkuat yang bernama Derry. Biksu mengatakan untuk menjadi penerus harus memenuhi 3 ramalan suci dan pemuda yang datang bersamanya sudah memenuhi 1 ramalan tersebut. Jed mendatangi Golden Palace dan menanyakan kepada Mr. Kojima tentang keberadaan
keadaan Carl karena ia sangat khawatir dengannya. Terakhir mereka bertemu, Carl dan biksu tengah diincar sekelompok orang. Mr. Kojima yang sangat mengenal Carl dengan baik berkata kepada Jet bahwa Jet tidak perlu mengkhawatirkannya. Kemudian Jet pun meninggalkan nomor telepon dan alamat rumahnya dan meminta Mr. Kojima untuk memberikannya setelah Carl kembali. Di tempat lain, sang biksu pun mulai melatih Carl bela diri. Biksu tidak melatih Carl dengan sebuah jurus, namun dari teknik dan esensi bela diri yang sebenarnya. Biksu tanpa nama mengatakan dalam bertarung dibutuhkan ketenangan, keberanian, keanggunan, dan mengenali dirinya sendiri. Kemudian sang biksu mengajari Carl tentang inner strong, yaitu tentang kekuatan yang berasal dari kepercayaan terhadap diri sendiri. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara gemuruh helikopter dari luar gedung dan langsung menembaki mereka, dan ternyata itu adalah anak buah Nina. Sebagian dari mereka sudah ada yang memasuki gedung. Sang biksu dan Carl naik ke rooftop dan biksu memberikan tas yang di dalamnya terdapat sebuah gulungan suci. Kemudian biksu pergi menghadapi anak buah Nina yang berada di helikopter. Sang biksu masih mencoba mengalihkan perhatian orang yang berada di helikopter. Di pintu masuk rooftop, anak buah Anna menghadapi Carl. Setelah berhasil menghajarnya, kemudian Carl menutup pintu rooftop dan mengganjal dengan sebuah tongkat. Sementara biksu masih berusaha mengikuti helikopter dan ternyata ia berusaha untuk naik ke dalam dan akhirnya ia pun berhasil naik. Sang biksu menjatuhkan dua anak buah Nina sebagai penembak dan di waktu yang bersamaan Carl juga sibuk menghadapi anak buah Nina yang menyerangnya. Sementara itu di dalam helikopter biksu menyerang pilot dan mengenai tombol tembakan dan membuat pelurunya terus berhamburan menembaki semua yang ada di sekitar, mengenai sebuah parabola dan kabelnya mengenai Carl hingga membuatnya terseret bergelantungan di atap gedung. Sang biksu pun turun dari helikopter yang sudah rusak. Sementara Carl yang bergelantungan di atap gedung tidak berhasil melindungi gulungan suci dan gulungan itu terjatuh ke bawah gedung. Sementara itu gulungan suci yang terjatuh sudah diambil oleh Nina. Beruntungnya sang biksu datang menyelamatkan Carl tepat waktu. Carl sangat kecewa dengan dirinya sendiri yang tidak berhasil menjaga gulungan suci. Beberapa saat setelah itu Carl dan biksu menaiki sebuah taksi. Carl menanyakan siapa orang yang sangat bersikeras mengejar biksu dan di sana biksu mulai menceritakan tentang Strucker. Di tempat lain, Strucker mulai membuka gulungan suci itu dan ia mulai membacanya. Ia sangat terkejut. Ternyata isi dari gulungan yang ia cari selama ini hanyalah sebuah resep mie kuah. Sementara itu di Golden Palace, Mr. Kojima didatangi oleh Nina. Ia mengaku sebagai pekerja dari Departemen Kesehatan demi menggeledah Golden Palace untuk menemukan Carl dan biksu. Karena Mr. Kojima akan menelpon polisi, hal itu membuat Anna marah dan langsung membunuh Mr. Kojima. Carl yang baru saja tiba di Golden Palace, ia bersiap menerima omelan dari Mr. Kojima. Namun, ia tidak menemui Mr. Kojima di tempatnya. Lalu Carl membaca pesan dari Jet yang memberikan alamat rumah dan nomor teleponnya. Setelah ia melihat kekacauan di meja lobi, Carl menyadari ada yang tidak beres. Kemudian, ia segera mencari keberadaan Mr. Kojima. Carl begitu terkejut melihat Mr. Kojima sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Karena selama ini, hanya Mr. Kojima lah yang ia anggap sebagai satu-satunya anggota keluarga. Biksu pun turut berduka cita dengan Carl atas kematian Mr. Kojima. Ia pun merasa sangat terpukul dan bersalah karena telah menyeret Carl terlalu jauh hingga membuat orang-orang terdekatnya menjadi korban. Dan biksu memutuskan untuk pergi agar tidak ada lagi orang yang tidak bersalah menjadi korban. Carl begitu terpukul sampai ia tidak mendengarkan perkataan sang biksu. Kemudian setelah beberapa saat, ia baru tersadar dan ia memutuskan untuk ikut pergi bersama dengan biksu. Setelah mengemas bajunya, Carl keluar dari Golden Palace. Carl berlari pontang-panting mencari sang biksu di tengah derasnya hujan. Carl mengetuk pintu sebuah kuil bawah tanah yang mereka kunjungi tempo hari. Meski awalnya sempat dihadang, setelahnya Tenzin pun mengizinkannya untuk masuk. Di lain tempat, biksu tanpa nama melihat ke arah cermin dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan tulisan dari gulungan suci. Tiba-tiba Carl datang ke sana dan mengejutkannya. Sang biksu terlihat tidak senang dengan hal itu karena ia tidak ingin Carl menjadi korban selanjutnya. Carl tetap berusaha membujuk biksu agar ia tetap ikut dengannya. Tiba-tiba datanglah beberapa mobil. Itu adalah Nina dan beberapa anak buahnya. Mereka langsung menyerang kuil bawah tanah dan semua murid yang ada di sana. I don't want to protect the school. I want
Read it. Di sisi lain, Biksu dan Carl berhasil pergi dari kuil bawah tanah dengan melewati gorong-gorong jalanan. Di kediaman Nina, terlihat Strucker sedang menceritakan kehebatan sebuah mesin yang bisa membaca pikiran seseorang. Mesin itu sengaja ia ciptakan hanya demi memiliki kekuatan dari gulungan suci. Kini, meskipun sang biksu tidak mau memberitahunya, mesin ini akan membacakan isi pikiran sang biksu tentang isi dari gulungan suci itu. Sementara di tempat lain, dalam sebuah kapal barang, terlihat biksu dan Carl. Sang biksu berterima kasih kepada Carl yang tetap bersama dengannya, bahkan di saat-saat tersulitnya. Mereka berdua berencana akan mendatangi kediaman Jade untuk mencari tempat yang aman bersembunyi dari kejaran Nina and the gang. Singkat cerita, Biksu dan Carl tiba di kediaman Jade. Di sana, Carl ketakutan melihat sekeliling rumah Jade banyak sekali petugas yang berpatroli. Carl mengira itu adalah ide buruk, namun sang Biksu mengatakan ini adalah tempat persembunyian yang sempurna. Dan biksu pun memutuskan untuk bergerak lebih dulu dan menarik Carl. Mereka bergerak secara senyap, menghindari petugas yang sedang berjaga. Tibalah mereka berdua di depan sebuah jendela kamar yang terbuka di lantai 2. Carl memanjat terlebih dahulu dan sang biksu berjaga. Namun ia tidak berhasil dalam loncatan yang pertama. Di percobaan yang kedua, ia memanjat namun terjatuh lagi. Sang biksu pun mencoba menyemangatinya. Dan dalam percobaannya yang ketiga, ia pun berhasil. Ketika sampai di atas, ia melihat sekitar rumah yang begitu mewah dan megah. Di sebuah kursi di ruang tengah, terlihat Jade yang sedang tertidur. Kemudian tiba-tiba Jade menyerang Carl dan terjadi pergulatan di sana. Awalnya Carl bisa mengawal serangan dari Jade, namun akhirnya Jade bisa membanting Carl sampai ia terpingsan. Sang biksu datang ke sana dan menanyakan mengapa Jade lebih memilih bergaul dengan anak jalanan dan meninggalkan istana yang megah ini. Jade pun mengatakan bahwa ia tidak suka dengan orang lain yang mengatur hidupnya. Lalu Carl terbangun dari pingsan. Setelah itu, Jade pun menceritakan tentang kisah hidupnya. Ayahnya adalah mafia Rusia yang bernama Ivan Kerensky, dan ayahnya sedang dipenjara dengan hukuman 20 tahun. Karena itulah ia lari ke jalanan untuk bisa mendapatkan kehormatan dirinya sendiri. Tiba-tiba saja terlintas di pikiran sang biksu tentang ramalan penerus gulungan yang kedua, yaitu dia akan bertarung demi cinta di Istana Giok. Tiba-tiba ada suara bom, dan ternyata Anna and the gang berhasil menemukan sang biksu di sana dan langsung menembak biksu dengan tembakan bius di nadinya, sehingga sang biksu pun jatuh pingsan. Setelah itu biksu dibawa pergi oleh mereka dan beruntungnya Jade dan Carl tidak terluka. Lalu mereka berdua mulai merencanakan sesuatu. Jade menjelaskan kepada Carl bahwa Nina adalah direktur organisasi HAM. Carl tidak mempercayai hal itu. Jade menjelaskan bisa jadi tempat pelanggaran HAM terberat ada di gedung mereka, di mana semua orang tidak akan mempercayai hal tersebut dan sang biksu pasti dibawa ke sana. Beberapa saat kemudian, Carl terkagum melihat mobil anti peluru di hadapannya. Awalnya ia mengira bahwa itu adalah milik ayahnya, namun itu adalah koleksi milik Jade sendiri. Di gedung organisasi HAM, sang biksu yang ditahan oleh Nina baru saja terbangun dari pingsannya. Nina di sana perlahan membuka busana dari biksu untuk memindai semua rangkaian tulisan yang ada di tubuh sang biksu. Kate dan Jade sedang dalam perjalanan menuju gedung HAM. Carl sedikit menggoda Jade. Di sana ia menyampaikan ketertarikannya kepada Jade dengan karakternya yang cerdas, kuat dan seksi. Di waktu yang sama, terlihat biksu digeret ke hadapan Strucker. Terlihat ia sudah sangat tua renta di atas kursi rodanya. Dan ia mulai membaca satu persatu ayat dari gulungan suci yang telah Nina pindai dari tubuh sang biksu. Sementara itu, sebuah mobil mendatangi gedung HAM. Nina langsung bergegas pergi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan Strucker masih terus membacakan ayat dari gulungan itu. Sementara itu, petugas keamanan di luar melihat mobil itu yang hanya memuat sebuah manekin, dan beberapa saat kemudian mobil itu meledak dengan sangat dahsyat. Setelah itu pun mereka mulai bergerak dan tentu saja dihadang oleh anak buah Nina. Carl dan Jade bekerja sama menghadapi dua pengawal itu, dan setelah berhasil mengalahkan, mereka pun bergerak kembali. Terlihat Carl berada di sebuah lorong sedang mencari keberadaan biksu, sementara Strucker yang sudah membaca mantra itu memandangi cermin dan akhirnya ia pun kembali muda. Namun kekuatannya belum sempurna karena ayat tersebut terpotong, dan potongan terakhir ayat tersebut hanya ada di dalam pikiran sang
sang biksu. Sementara Jade yang terpisah dengan Carl bertemu dengan Nina dan terjadilah pergulatan dua wanita tangguh di sana. Jade dan Nina merupakan lawan yang imbang. Mereka sama-sama kuat, namun pada akhirnya Jade berhasil mengalahkan Nina. Sementara itu, Strucker sudah berhasil menyalakan mesin pembaca pikirannya. Carl berhasil masuk lewat lorong gelombang air. Carl langsung bangkit dan berusaha mendekati biksu. Karena kedatangannya diketahui, Carl pun langsung dihempaskan ke tembok. Akibatnya mesin pun menjadi terhenti dan sang biksu bisa melepaskan alat pembaca pikiran itu. Strucker yang menyadarinya langsung menyerang sang biksu dan menghempaskannya ke tembok. Masih belum puas, Strucker kembali menghajar biksu berkali-kali. Carl mencabut sebuah kabel, ia menendang Strucker. Setelah itu, Carl berkali-kali menghajar Strucker, namun ia tampak tidak kesakitan sedikit pun. Let's go back there and finish him off. Rescue you, didn't I? Ketika mereka sampai di rooftop, Strucker menyerang mereka kembali. Carl berkali-kali dihajar hingga ia terhempas ke bawah dan tertimpa benda-benda yang membuatnya tidak bisa bergerak. Biksu berusaha memukuli Strucker berkali-kali. Mereka pun bertarung menggunakan tongkat besi. Di tempat lain, terlihat Jade yang sedang menyelamatkan Tenzin dan juga Derry. Sementara itu, Carl terlihat baru saja terbangun dari pingsannya. Pada saat sang biksu terpojok, Carl datang menyelamatkannya. Beberapa saat setelah itu, Carl terpojok dan ia dicekik oleh Strucker. Strucker mengancam akan menjatuhkan Carl jika sang biksu tidak memberikan potongan ayat terakhir dari gulungan suci. Remember, you can beat it. Tiba-tiba saja Carl menyerang Strucker dengan inner strongnya dan ia berhasil mengalahkan Strucker sehingga keadaan menjadi terbalik. Strucker hampir saja terjatuh, namun sang biksu berusaha menyelamatkannya dengan tongkat besi. Naasnya, Strucker tidak bisa naik dan ia terjatuh di atas kabel listrik. Beberapa saat kemudian, para biksu dari kuil berkumpul di sana. Biksu tanpa nama menjelaskan saat Carl membantunya menyelamatkannya, maka ia telah memenuhi ramalan ketiga untuk menjadi penerus penjaga gulungan suci. Carl seraya berlutut dan secercah cahaya pun muncul. Biksu tanpa nama mulai mentransferkan semua kekuatannya kepada Carl, termasuk semua tulisan di tubuhnya. Dan seketika, ia pun langsung berambut putih penuh dengan keriput. Strucker yang belum mati berencana untuk menembak sang biksu. Jade menghalanginya. Hasil tembakan itu pun mengenainya. Carl langsung menghajar Strucker dan Strucker pun tewas di tempat. Setelah itu, Carl menghampiri Jade dan biksu tanpa nama itu menjelaskan sejak ramalan pertama terpenuhi, Jade ada di tempat bersama dengan Carl, yang merupakan pertanda Jade juga merupakan penerus penjaga gulungan suci. Dan benar saja, Carl melihat beberapa tulisan di tubuh Jade dan Jade pun tersadar dari pingsannya. Carl yang berbahagia langsung memeluk dan mencium Jade. Terlihat Jade yang sedang berjalan menghampiri biksu dan Carl. Di sana, biksu tanpa nama memberikan potongan ayat terakhir yang dibagi kepada mereka berdua. Biksu memeluk Jade dan Carl. Kemudian Carl pun menjawab pertanyaan biksu tentang hotdog yang dulu pernah ia ajukan. Alasannya karena hidup selalu berjalan tidak sesuai dengan rencana. Itu sebabnya kita hanya harus mensyukuri apa yang kita miliki. Dan itu adalah jawaban yang benar. Biksu pun berlalu pergi menikmati liburannya setelah 60 tahun. Dan mereka pun berpisah. Dan film pun selesai. Gimana seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!